Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Pernah mendengar kata naskah lain sebelumnya? Atau melihat pola raksasa yang tergambar begitu saja di permukaan bumi? Silakan disimak video singkat ini dan mari bergabung bersama kami, kita akan melihat hal ini bersama. Naskah Lines atau garis naskah adalah serangkaian geoglif kuno yang terletak di gurun naskah Peru Selatan, yakni sebuah gambar di tanah yang dibuat dengan menggali bebatuan maupun tanah untuk menciptakan suatu bentuk cekung. Naskah Lines sendiri terdapat di dataran tinggi gersang yang membentang lebih dari 80 km antara kota Nazca dan Palpa di Pampas de Jumana, sekitar 400 km sebelah selatan dari Lima. Situs ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1994. Garis-garis naskah di Peru adalah misteri yang hingga kini belum bisa terpecahkan. Ilmuwan dibuat bertanya-tanya tentang siapa pembuatnya dan apa tujuan dibuat. Bahkan, tak sedikit pula yang mengaitkannya dengan makhluk luar angkasa. Garis-garis naskah pertama kali ditemukan sekitar tahun 1920-an saat sebuah penerbangan pesawat melintasi gurun Nazca. Tahun 1920-an merupakan era baru dalam penerbangan komersial di wilayah Amerika. Bermula dari cerita penumpang pesawat yang melintasi daerah Nazca, mengaku seperti melihat garis-garis samar yang membentuk berbagai macam pola dengan dimensi yang besar. Sejak itulah, sudah banyak peneliti dan wisatawan yang datang ke sana untuk melihatnya dari dekat. Peru tidak hanya terkenal dengan Machu Picchu. Negara di Amerika Selatan ini mempunyai garis-garis naskah atau naskah lines, yang menjadi salah satu misteri paling terkenal di dunia. Garis-garis naskah ini sendiri terdiri dari 800 garis lurus dan 300 garis geometris dengan aneka bentuk, dan 70 bentuk desain zoomorphic atau garis yang menggambarkan hewan, dan phytomorphic seperti tumbuhan. Beberapa bentuk garisnya yang paling mudah dilihat adalah bentuk burung, laba-laba, monyet, anjing, dan juga manusia. Bahkan ada juga yang terbentuk seperti sebuah landasan pesawat atau runway. Pola ini dibuat di tanah dengan membentuk sebuah parit dangkal dengan kedalaman antara 10 cm hingga 30 cm. Pola yang dibuat juga terlihat sangat sempurna, dan peneliti sangat yakin jika pembuatan garis-garis naskah ini sendiri pada peradaban masa lalu tidak melalui bantuan pesawat atau semacamnya, yang artinya penduduk setempat yang membuatnya tentu sangatlah terampil. Iklim yang sangat kering dan sedikitnya hembusan angin dari wilayah Nazca telah mengawetkan garis ini dengan baik. Gurun Nazca adalah salah satu gurun terkering di bumi dan memiliki suhu sekitar 25 derajat Celcius sepanjang tahun. Pertanyaan yang timbul mengenai hal ini adalah, untuk apa garis-garis tersebut dibuat, terutama jika gambar-gambar ini dibuat jauh sebelum era pesawat dan balon udara diciptakan. Dan mereka yang membuat garis naskah sendiri, dahulu kala juga tidak bisa menikmati karya mereka karena tidak bisa melihatnya dari udara. Para peneliti berteori pada waktu itu, daerah di sekitar tersebut mengalami kekeringan dan tak pernah turun hujan. Oleh sebab itu, penduduk setempat membuat garis-garis tersebut sebagai doa untuk para dewa. Namun teori itu tidak sepenuhnya benar, masih banyak spekulasi tentang asal-usul dan tujuan dibuatnya garis-garis naskah. Beberapa peneliti menyebutkan kalau garis-garis itu adalah sebagai buku astronomi untuk tempat observatorium. Salah satu teori yang paling sesuai dengan tradisi masyarakat di sekitar Nazca adalah tentang pola seperti laba-laba, burung, dan tanaman bisa menjadi simbol kesuburan. Penjelasan lain bisa saja menjadi skema irigasi atau kalender astronomi raksasa. Para ahli berbeda pendapat dalam menafsirkan tujuan dari desain tersebut. Tetapi pada umumnya mereka berpendapat bahwa hal ini berkaitan penting terhadap religius. Di Pampa, sebelah selatan dari garis Nazca, para arkeolog menemukan kota dari para pembuat garis yang telah hilang tersebut. Kota ini bernama Cahuachi. Menurut peneliti, kota ini dibangun kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang secara misterius ditinggalkan 500 tahun kemudian. Jika orang-orang yang tinggal di sini 2000 tahun yang lalu yang hanya memiliki teknologi sederhana, bagaimana mereka berhasil membangun pola dan bentuk yang tepat seperti itu? Apakah mereka mempunyai rencana lain? Sejauh ini, garis naskah diperkirakan dibuat sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 700 Masehi. Jika dilihat runtutan tahunnya, jika di Indonesia, ini sejaman atau lebih tua dari berdirinya Candi Borobudur yang diperkirakan dibangun pada tahun 750 Masehi oleh Kerajaan Sailendra.
Sedangkan jika dihubungkan dengan kisah kenabian dalam rentang waktu Masehi, diperkirakan oleh para peneliti bahwa Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, atau sekitar 989 sebelum Masehi. Sedangkan jarak Nabi Sulaiman dengan Borobudur pun lebih dari 1000 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW hidup di rentang waktu 570 Masehi sampai 632 Masehi. Artinya, Nabi Muhammad SAW hidup sebelum Candi Borobudur dibangun dan setelah garis naskah di Peru terbentuk. Ada juga beberapa geoglif besar yang ditemukan di pedalaman Australia, yang menggambarkan seorang pria pribumi berburu burung atau walabi dengan melemparkan tongkat. Mariman adalah geoglif terbesar kedua di dunia setelah naskah Lines. Baru ditemukan pada tahun 1998, dan peneliti telah menentukan bahwa geoglif ini diciptakan di zaman modern. Namun demikian, asal-usulnya, makna dan tujuannya dibuat tetap menjadi misteri. Pada saat penemuannya, hanya ada satu jalur masuk dan satu jalur keluar di situs tersebut, dan tidak ada jejak kaki atau tanda kendaraan yang dapat ditemukan di sekitar area tersebut. Dan masih banyak lagi geoglif di seluruh dunia, seperti Blyth Intaglios di Amerika Serikat, Harat di Yordania, Amazonian Rainforest di Brazil, dan yang menarik adalah bernama Yevington Whitehorse di Inggris. Geoglifnya terbentuk dari parit yang penuh dengan kapur putih, yang diperkirakan pertama kali diciptakan antara 1200 sebelum Masehi dan 800 sebelum Masehi. Meskipun secara luas diyakini bahwa fitur ini menggambarkan kuda, ada beberapa yang mengklaim fitur ini lebih mirip sejenis kucing besar, yang tentu malah akan menambah misteri situs ini, karena tidak ada kucing besar yang berkeliaran di Inggris. Dan masih banyak lagi geoglif yang berukuran besar yang tergambar di seluruh belahan dunia. Sejauh ini, fakta yang terlihat bahwa wilayah naskah merupakan daerah yang datar, seperti terpotong rapi layaknya sebuah meja. Menurut para peneliti, bahwa hal ini memudahkan orang-orang terdahulu dalam membuat garis yang lurus, dan bisa dilakukan dengan teknik survei dengan sangat sederhana. Sedikitnya menggunakan 3 batang tongkat pembuat garis, seperti pembuatan garis di tanah pada umumnya. Jika salah satu ingin memastikan bahwa jalur ini tetap mempertahankan kelurusannya, tongkat pertama dan kedua bisa memastikan ketepatan akurasi. Jadi, tidak benar adanya dugaan keterlibatan intervensi makhluk asing yang membuat garis-garis misterius di naskah. Begitu banyaknya teori yang diusulkan sejarawan, tidak satupun hipotesis tersebut mampu menjelaskan keseluruhan misteri garis-garis naskah. Sebuah fenomena geoglif yang mungkin berasal dari konstruksi berbeda selama beberapa abad, bahkan diciptakan oleh orang-orang yang berbeda dengan alasan yang bervariasi. Garis naskah adalah misteri dari guratan-guratan teratur pada permukaan bumi dalam dimensi raksasa. Rata-rata garis naskah membentuk suatu pola guratan tertentu, seperti gambar burung atau benda-benda lain. Garis-garis naskah hingga kini masih menjadi misteri dunia yang masih penuh tanda tanya. Belum ada teori memuaskan dan akurat untuk menjawab tentang garis-garis tersebut. Bagaimana menurut Anda? Banyak hal yang menarik untuk kita bahas. Pada akhirnya, semua pembahasan ini hanyalah informasi. Semua informasi yang dirangkum dari berbagai sumber, dan mari kita berpikir bersama. Tetap nantikan video terbaru, silakan subscribe jika belum, karena kita akan selalu membahas mengenai hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.